Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup SMP Muhammadiyah 6 Kota Bandung, kelas 9 semester genap. Baik, anak-anak, kita lanjutkan kembali materi yang bab 1, memahami pelestarian peninggalan sosial budaya. Dalam materi kemarin, tentunya kita sudah bahas tentang konsepnya dulu dan sudah menonton videonya tentang pemahaman tentang sosial budaya itu seperti apa, ya. Artinya sebuah nilai ada dalam diri kita yang memberikan pengaruh kepada lingkungan sekitarnya, di mana kita mampu menjelaskan pelestariannya dan mendata peninggalannya, ya. Baik, kita masuk ke bahasan berikutnya tentang masalah pelestarian sosial dan budaya. Baik, kita masuk ke apresiasi. Tentu kalian sudah membaca di tengah era globalisasi yang sekarang sedang melanda berbagai belahan dunia, ada beberapa hal yang keberadaannya menjadi tidak jelas dan bahkan tidak diperhatikan. Pengaruh globalisasi telah membuat peninggalan sosial budaya yang kita miliki cenderung ditinggalkan. Jadi tatanan sosial budaya kita ini berubah. Bentuk sosial budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita telah tergantikan dengan budaya baru yang bersifat kebarat-baratan, mungkin tambah kecina-cinaan, serta bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut bangsa kita. Sehingga akhirnya kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan tidak mungkin peninggalan sosial budaya ini akan hilang ditelan masa. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pelestarian terhadap peninggalan sosial budaya, ya. Artinya ini pemahaman bahwasanya budaya yang baik itu kita lakukan. Adapun budaya itu yang tentunya dulu bertentangan dengan HAM, hukum hak asasi manusia, bukan berarti dilestarikan harus ada. Contohnya pembantaian atau menghanguskan sebuah generasi, itu tidak perlu dibudayakan, tapi menjadi catatan sebuah sejarah. Sehingga yang perlu dilestarikan adalah budaya-budaya yang dimana masuk dalam norma-norma yang berlaku saat ini. Terkait di sini ada norma agama, ada norma adat, dan norma-norma dan sebagainya. Ya, ini pemahaman apresiasi dari bab pertama, ya. Baik, kita masuk ke materi berikutnya tentang menjelaskan pelestarian peninggalan sosial budaya, ya. Jadi budaya merupakan Koncaraningrat. Jadi adalah sistem gagasan. Koncaraningrat itu sebuah gagasan. Ini bahasanya dari bahasa Sanskerta, ya. Nah, jadi tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dilahirkan dari diri manusia melalui belajar. Jadi dari apa yang telah disebutkan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa peninggalan sosial budaya adalah segala sesuatu yang nampak karena hasil cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai akibat interaksi dengan lingkungan oleh manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ketika kita melakukan pelestarian peninggalan sosial budaya, kita harus jaga dengan mengembangkan peninggalan sosial budaya tersebut agar tetap utuh dan tidak termakan zaman. Artinya kembali lagi bahwasanya ketika melestarikan sebuah budaya, maka niatnya adalah untuk mengembangkan, mempertahankan peradaban yang baik sehingga tidak terjadi sebuah distorsi sebuah kebudayaan, sehingga tidak mendominasi sebuah budaya-budaya yang datang kepada budaya sekitarnya. Contoh, ketika kita budaya di sekolah, budaya belajar,
Tidak mungkin budaya sekolah dibawa budaya di rumah kita. Contoh kalian di rumah tempat istirahat, nggak mungkin di sekolah itu santai-santai tidur-tiduran, tetapi di sekolah adalah belajar. Nah, tapi lain beda halnya ketika nanti ada di sekolah ada PR pekerjaan rumah, tentunya bukan berarti budaya sekolah ditarik ke rumah, tetapi maksudnya adalah bagaimana cara mengaplikasikan, menerapkan budaya yang ada yang hasil dari kalian belajar. Baik, Bapak akan memberikan sebuah ilustrasi, sebuah film pendek. Silakan diperhatikan dan disimak. Selamat selamat melihat materi videonya. Indonesia adalah beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah Komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum, tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita.
Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Baik, itu materinya. Jadi silahkan kalian sedikit lebih memahami tentang sosial budaya ya, dan peninggalan sosial budaya yang harus kita semua lestarikan. Baik, itu materi hari ini. Tugas kalian adalah silakan membuat sebuah resume dari pembelajaran ini. Silakan sebuah komentar dan kalian rekam dalam sebuah rekaman suara atau di voice note, dikirimkan kepada Google Classroom, masukkan ke foldernya, dan itu menjadi salah satu absensi untuk mata pelajaran tiap waktu pelajarannya. Baik, Bapak kira sekian, cukupkan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.